出了这魔烟再说。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film anime Donghua dari film Lord of the Ancient God Grave untuk part yang ke-10. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kemarin, Lin Feng bertemu dengan Raja Iblis yang bernama Mei Ling. Lalu burung elang Xiaotian mengatakan kalau kelima iblis yang lainnya juga menyebabkan badai berdarah di Qingzhou Selatan. Dan Dewa Kuno mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Setelah ribuan tahun berjuang, akhirnya para dewa bisa menangkap dan menyegel semuanya. Dan tidak disangka Mei Ling sebenarnya disegel di sini. Lalu elang Xiaotian pun mengeluh kenapa ia bertemu dengan iblis tersebut. 妈呀，本王这是倒了几辈子霉啊！ Ia pun sangat ketakutan karena mengira Lin Feng pasti kalah bertarung dengannya. Lalu Lin Feng mengatakan kalau ia akan mencoba melawannya. Lin Feng pun langsung mengeluarkan kemampuan dan mencoba menyerang salah satu bunga roh iblis yang ada di sana. Dan Lin Feng tahu kalau sebenarnya bunga roh iblis tersebut dikendalikan oleh monster yang ada di dalam tanah. Dan ia akan bangkit kembali di saat menyerap dan memakan energi yang cukup lewat orang-orang yang telah dimakan melalui bunga roh iblisnya. Lin Feng pun langsung mengeluarkan kemampuan martial spirit poniknya, pedang bulu sayap, dan langsung menyerang ke arah bunga roh iblis tersebut. Namun di saat bunga roh iblis itu terbakar, ada beberapa orang yang mati karena kehabisan energi karena diserap olehnya. Iblis Mei Ling pun mengatakan kalau Lin Feng lumayan juga, namun semuanya sudah terlambat. Karena iblis Mei Ling akan menelan Lin Feng dan akan bangkit dan terlahir kembali. Elang Xiaotian pun sangat ketakutan dan meminta kepada Lin Feng untuk mundur dan melarikan diri. Karena kalau iblis itu menyerap energi Lin Feng, ia akan terlahir kembali dan tidak terkalahkan. Ia takut kalau benuanya akan menjadi alam iblis. Namun Lin Feng mengatakan kalau ia tidak bisa pergi, ia harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkan roh iblis Mei Ling. Burung elang itu pun semakin ketakutan. Lalu Lin Feng mengatakan kalau air mata kehidupan sudah di depan matanya dan hidup adiknya tergantung pada seutas benang. Ia harus tetap pergi walaupun sesulit apapun, dan ia tidak peduli iblis seperti apa yang ada di depannya. Karena menyebabkan kekacauan dan merugikan dunia, maka ia harus menghancurkannya. Namun iblis Mei Ling mengatakan kalau Lin Feng cukup berani walaupun Lin Feng hanyalah manusia fana yang berpikir ingin mencegah kelahiran iblis Mei Ling. Iblis Mei Ling langsung menyerang Lin Feng dengan jurus andalannya. Lin Feng pun mempunyai cara untuk melawannya, yaitu dengan makam dewa kunonya. Dan kemungkinan masih ada harapan. Iblis itu pun langsung menyerang ke arah Lin Feng dan teman-temannya. Tuan Zujunyi dan Nona Xiaoxiao pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tekanannya yang sangat kuat. Lalu iblis Mei Ling mengeluarkan kemampuan, yaitu iblis bayangan hitam menyelimuti langit. Elang Xiaotia pun mengatakan kalau Raja Iblis Mei Ling ternyata adalah dewa kuno yang menguasai sihir. Walaupun iblis itu kalah, tetap saja masih mempunyai kekuatan ilahi. Namun Lin Feng semakin yakin kalau ia dapat mengalahkannya. Karena iblis Mei Ling ternyata dewa kuno, Lin Feng pun langsung mengeluarkan kemampuan segel penjaranya. Nona Xiaoxiao pun sangat terkejut melihat kekuatan Lin Feng. Seketika itu, iblis Mei Ling pun terkena dan terperangkap oleh kekuatan Lin Feng. Ia juga mengatakan kalau segel penjara Lin Feng mempunyai aliran dewa. Namun di saat Lin Feng mengeluarkan pola pelebur hati, tiba-tiba iblis Mei Ling itu langsung memadatkan kekuatan iblisnya dan membuat segel penjara Lin Feng hancur olehnya. Lin Feng pun terpental dan Lin Feng langsung menggunakan kekuatan langit dan buminya dan memadatkannya. Seketika api poniknya pun mengeluarkan api dan menyerangnya. Bunga roh iblis itu pun terbakar tanpa sisa. Tuan Zujunyi pun terkagum dengan Lin Feng yang menjadi begitu kuat. Lalu Lin Feng langsung menyegel kembali iblis tersebut. Tuan Zujunyi pun mengatakan kalau Lin Feng benar-benar seperti dewa.
凤凰之眼，燃烧吧！ Elang Xiaotian pun terkejut karena roh iblis Mei Ling ditekan habis-habisan oleh Lin Feng. Roh iblis Mei Ling juga merasa putus asa karena ditekan oleh Lin Feng. Namun ia tahu kalau Lin Feng hanyalah seorang manusia. Ia pun langsung mengeluarkan kemampuannya dan langsung menyerang ke arah Lin Feng. Seketika Lin Feng pun mengcounternya dan membuat iblis Mei Ling terbakar dan hancur. Akan tetapi iblis Mei Ling muncul kembali dan ia mengatakan kalau Lin Feng telah menghancurkan tubuh ilahinya. Ia pun sangat marah dan akan menelan dan memakan esensi jiwanya. Ia pun langsung mengeluarkan kemampuan yaitu pedang bulan kegelapan. Lalu Elang Xiaotian mengatakan kalau yang Lin Feng hancurkan barusan bukanlah tubuh asli Mei Ling, tetapi hanyalah sisa jiwa Mei Ling yang lolos dari segel. Dan tubuh aslinya masih tersegel di bawah tanah. Lin Feng pun hanya menghindari serangannya. Seketika itu tubuh asli roh iblis Mei Ling pun muncul dari bawah tanah. Dan Lin Feng hanya bisa mundur terlebih dahulu, namun iblis Mei Ling langsung menyerangnya. Di saat Nyonya Xiaoshu akan terkena serangan iblis tersebut, Lin Feng pun langsung menangkisnya. Lalu Lin Feng mengatakan kepada semuanya untuk pergi dari tempat tersebut selagi Lin Feng masih bisa menahannya. Namun Elang Xiaotian pun mengatakan kalau Lin Feng juga harus pergi dan melarikan diri. Karena iblis Mei Ling sangat mengerikan. Lin Feng pun tidak mau pergi dan ia harus melawannya walaupun harus mati di sana. Ia juga mengatakan kepada Elang Xiaotian dan semuanya untuk pergi dan melarikan diri dari serangan atau akan terlambat. Dan ia akan menahan serangannya sebentar. Setelah menghentikannya dan mendapatkan embun kehidupan, ia juga akan pergi. Elang Xiaotian pun langsung pergi demi menyelamatkan diri. Namun, ia teringat dengan pengorbanan Lin Feng yang adalah berkorban demi adiknya. Ia pun kembali dan membantu Lin Feng bertarung melawan iblis tersebut. Tuan Tujuhnya dan para pengawalnya pun akan pergi untuk memberitahu kepada para tetua di kota Wunya. Lalu Tuan Tujuhnya pun mengatakan kepada Lin Feng kalau ia dan mewakili orang di dunia berterima kasih kepadanya. Di saat bersamaan, Xiaotiano pun terbangun dari pingsannya, namun ia merasa menjadi yang terkuat di sana. Akan tetapi pengawalnya menamparnya agar ia tersadar. Dan di saat ia tersadar, ia pun ketakutan di saat melihat iblis Mei Ling. Ia pun langsung melarikan diri. Roh iblis Mei Ling pun masih menyerang ke arah Lin Feng. Lin Feng pun kewalahan dan ia meminta Elang Xiaotian untuk memasuki ke lautan kesadarannya. Ia pun menangkis serangan iblis Mei Ling dengan pedangnya. Dan dia juga mengatakan kenapa Elang Xiaotian kembali lagi dan membantunya. Namun Lin Feng begitu tertekan olehnya dan ia juga tidak bisa menggunakan kekuatan dewa kunonya karena kehabisan kekuatannya. Dan ia harus mempunyai pilihan terakhir. Ia pun seketika berteriak dan mengatakan Dewa Cai. Seketika ada seseorang yang datang dan memperingatkan kepada Raja Iblis Mei Ling untuk menghentikannya. Lin Feng pun sangat terkejut siapa yang telah membantunya. Lalu bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih.